mari kita menyanyikan lagu segala puji syukur. Ayo bangun dulu. Lupakan sayangnya. Tuhan Yesus
pasti dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nas khotbah di minggu hari ini, diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, dalam perikop ini yaitu Galatia 5 ayat 16 sampai 26, satu perikop itu Paulus mempertentangkan antara buah dari daging dan buah dari roh. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia untuk hidup dengan sesuai ajaran yang telah disampaikannya, yang ia terima dari Yesus Kristus. Secara tegas Paulus mengatakan bahwa buah dari daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Itu adalah buah-buah dari perbuatan daging. Sedangkan buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi Paulus meminta jemaat Galatia untuk tidak menyerahkan diri kepada keinginan daging, karena betul-betul jemaat Galatia adalah milik Kristus. Maka sebagai milik Kristus, jemaat Galatia harus berjuang keras menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan barang siapa tidak bisa mengendalikan keinginan daging, maka ia tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Kita perhatikan ayat kita, nas kita hari ini, Galatia 5 ayat 22. Kalau Anda teruskan di ayat 23 juga memang ada buah-buah roh yang lain. Buah-buah roh itu yang pertama kita dapat melihat kasih. Kasih adalah dasar dari cinta Tuhan kepada manusia. Kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih yang tidak meminta imbal balik. Yang kedua, sukacita. Sukacita adalah kegembiraan yang keluar dari hati, yang mau menerima apapun keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Tidak ada sumut-sumut yang keluar dari mulutnya, sebab hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah pemberian Kristus dan mencakup ketenangan batin serta hubungan yang harmonis dengan orang lain, seperti adik-adik terhadap anak-anak sekolah minggu yang lainnya. Yang keempat, kesabaran. Kesabaran itu adik-adik berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan adalah tindakan yang penuh kebaikan, khususnya tindakan-tindakan sosial, mau membantu temannya, membantu orang tua, membantu siapapun, itu yang namanya kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan.
Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan, motif dan perilaku yang baik. Jadi orang-orang yang membenci kejahatan, orang-orang yang betul-betul mau melakukan yang baik, itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah merupakan tindakan yang selalu memuji dan memuliakan nama dan ajaran Tuhan Allah. Itu adalah kesetiaan. Dan yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu didasarkan pada kerendahan hati dan menunjukkan sikap terhadap orang lain, yaitu dengan penyangkalan diri, kerendahan hati. Dan yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, buah-buah roh adalah penguasaan diri atau mengendalikan diri untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, itu adalah orang-orang yang mau menguasai dirinya sendiri. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk meninggalkan keinginan-keinginan daging dan tetap melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa tadi buah-buah roh? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kami melalui Rasul Paulus untuk meninggalkan keinginan daging, sehingga kami harus memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami, yaitu harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang betul-betul mau hidup dalam buah-buah. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati kami apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan juga apabila ada teman kami yang berulang tahun, Tuhan berikan panjang umur dan kesehatan. Berkati orang tua dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dari sekolah minggu sampai lanjut usia. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom. Salam adik-adik. Jadi pengumuman buat dari sekolah terus dibuat video. Dikirim ke grup keluarga sekolah minggu. Dan juga buat Mama Minang, kami harap untuk selalu mengingatkan adik-adik sekolah minggu tentang tugasnya, supaya adik-adik sekolah minggu dapat mengumpulkannya dengan baik. Jadi sekian pemberitahuan untuk minggu ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyi lagu supaya kita semakin banyak berkatnya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu senang kalau adik-adik semua menaikkan pujian untuk Tuhan. Jadi untuk penutup kita mau nyanyi lagu bahasa Batak yang judulnya Napojok Au Tuhan.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik.